Welcome to my channel. Ahmad Supriyadi, calon guru penggerak Angkatan 06, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Koneksi antar materi Modul 2.1, Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid berdiferensiasi. Mengapa harus pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1, setiap anak yang lahir memiliki karakter dan keunikannya masing-masing yang dibawa sejak lahir. Hal ini menjelaskan bahwa setiap anak atau peserta didik akan memiliki cara yang berbeda-beda untuk meningkatkan kompetensinya menjadi manusia yang merdeka dalam hidupnya. Guru merupakan penuntun bagi peserta didiknya, tentu akan melakukan usaha atau cara tertentu untuk menjalankan kewajibannya agar peserta didiknya memperoleh kemampuan optimalnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru adalah dengan mengakomodir kebutuhan muridnya dalam belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Tomlinson 1999 halaman 14. 5 common sense pembelajaran berdiferensiasi. 1. Tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. 2. Merespon kebutuhan belajar murid. 3. Lingkungan yang mengundang untuk belajar. 4. Manajemen kelas yang efektif. 3. Penilaian yang berkelanjutan. Tujuan pembelajaran. Setiap upaya yang dilakukan oleh guru di dalam kelas dalam menyajikan pembelajaran adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran, yakni peningkatan kompetensi siswa baik dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotornya. Sehingga guru harus paham capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran agar dapat menentukan bagaimana ia dapat membantu murid-murid untuk mencapainya. Merespon kebutuhan belajar. Untuk merespon kebutuhan belajar murid agar guru penggerak dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditentukan oleh sekolah. Menurut Tomlinson, sebagai guru hendaknya memperhatikan 3 aspek antara lain: kesiapan belajar, readiness, minat, profil belajar murid. Kesiapan belajar, readiness. Kesiapan belajar didefinisikan sebagai di mana siswa berada dalam hal pemahaman atau keterampilan. Tomlinson 1999b. Mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Tomlinson 2001. Minat. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. 2. Mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. 3. Menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. 4. Meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Beberapa faktor yang terkait dengan profil belajar murid adalah lingkungan, budaya kebiasaan,
gaya belajar, visual, audio, kinestetik, dan multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Hal ini yang mendasari guru untuk melayani murid. Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Merefleksi praktik pembelajaran sesuai peran dan nilai guru penggerak. 4. Berbicara dengan guru sebelumnya. 5. Membaca raport murid. 6. Asesmen diagnostik. Lingkungan yang mengundang untuk belajar. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang mampu membuat murid belajar, ada 3 hal yang dapat kita diferensiasikan dalam pembelajaran, yaitu konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten meliputi materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Membedakan pengorganisasian dan membedakan format penyampaian. Kita perlu menyesuaikan cara bagaimana murid kita bisa mengakses konten tersebut sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, namun bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses meliputi kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten. Membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi proses memungkinkan murid-murid kita untuk memaknai lewat beragam cara atau moda dalam berbagai tingkat kesulitan, waktu, dan tingkat dukungan yang berbeda. Diferensiasi produk meliputi bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Biasanya paling mudah dilakukan, namun kita harus ingat, saat ingin melakukan ini, kita harus mengacu pada tujuan pembelajaran yang diharapkan. 4. Manajemen kelas yang efektif. Manajemen kelas yang efektif bukan berarti kelas tersebut harus tenang tanpa suara atau kelas tersebut harus ribut dan penuh gerakan. Namun, manajemen kelas yang efektif adalah bagaimana situasi di kelas tersebut mampu membuat murid memperoleh pemahaman atau pengetahuan yang lebih dari pengetahuan sebelumnya. Penilaian yang berkelanjutan. Penilaian penting dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Penilaian formatif, peluang untuk menentukan seefektif apa suatu pembelajaran berdiferensiasi. Praktik pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada penilaian. Penilaian formatif memungkinkan guru untuk mengenal murid mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, mereka dapat membuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Simpulan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Namun, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita belajar Pancasila.